Assalamualaikum. Ya, silakan kelas. Ya. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita belajar, ya, mari kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat, baik bagi kehidupan dunia dan akhirat. Silakan ketua kelasnya Siti untuk berdoa. Siap, siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah, selanjutnya dengan absen pertama Aurel, Fadli, Irham, Ikram, ya, semua di semua ya. Oke, baik. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang menghormati orang tua dan guru, ya. Bentar, kita bikin kelompok lagi, ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, bagaimana kalian siswa dapat menganalisa hadis tentang menghormati orang tua dan guru. Kemudian siswa juga dapat menyimpulkan hadis tentang orang tua dan menghormati orang tua dan guru. Ya, siswa dapat mengevaluasi tentang menghormati orang tua dan guru. Ya, namun sebelumnya kita akan menyimak video berikut ini. Ya. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11, yaitu bab 9 tentang hormati dan patuhi orang tua dan guru. Hormat dan patuh ini ada dua macam. Yang pertama kepada orang tua dan yang kedua kepada guru. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, hormati dan patuhi orang tua. Perintah berbakti kepada orang tua terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu,
maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Setidaknya ada 5 hal bentuk berbuat baik kepada orang tua yang dapat kita ambil pelajaran dari Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang pertama, jangan engkau mengatakan kepada keduanya uf atau ah. Kedua, jangan membentak keduanya. Yang ketiga, bertutur kata dengan perkataan yang baik. Yang keempat, merendahkan diri kepada orang tua dengan kasih sayang. Dan yang kelima, selalu mendoakan orang tua. Hadis berbuat baik kepada orang tua. An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Allah terletak pada ridho orang tua, murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Dalam hal ini Al-Quran menjawab dengan tegas dalam Quran surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Shadaqallahul Azim. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Cara berbuat bakti kepada orang tua. Yang pertama, kepada orang tua yang masih hidup. Sebelum berangkat ke sekolah, bersalaman dengan orang tua dan mohon doa restunya. Bertutur kata yang sopan dan bersikap santun dengan kedua orang tua baik di rumah maupun di luar rumah. Membantu kedua orang tua di rumah, mengikuti keinginan dan saran orang tua dalam aspek kehidupan selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mendoakan kedua orang tua minimal setelah sholat wajib. Mendahulukan berbakti kepada ibu, setelah itu baru kepada ayah. Selanjutnya kepada orang tua yang sudah meninggal. Merawat jenazahnya dengan baik, mendoakan orang tua semoga diampuni segala dosanya, menjaga nama baik orang tua dengan selalu berbuat baik, melaksanakan amanah orang tua untuk belajar yang sungguh-sungguh, menjalin silaturahim yang sudah dijalin orang tua waktu masih hidup, menunaikan janji kedua orang tua selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Manfaat, hormat, dan patuh kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua merupakan amalan yang utama. Berbuat baik kepada orang tua mengantarkan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik kepada orang tua dapat menghindari dari murka Allah. Salah satu sebab diampuninya dosa, berbuat baik kepada orang tua menjadi sebab masuknya ke surga. Pembahasan yang kedua yaitu hormati dan patuhi guru. Guru mempunyai 2 tugas yang mulia, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan dan membentuk karakter peserta didik. Dalam kajian Islam, guru disebut dengan murabbi, muallim, dan muaddib. Murabbi adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat rabbani, yaitu nama bagi orang-orang yang bijaksana dan terpelajar dalam bidang pengetahuan. Sedangkan muallim bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, atau keterampilan. Sementara muaddib yaitu memberi adab dan mendidik peserta didik. Antara ketiga hal tersebut seharusnya menjadi satu kesatuan yang harus dimiliki guru. Manfaat, hormat, dan patuh kepada guru.
ilmu yang telah diterima akan lebih bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Memudahkan dalam memahami materi pembelajaran yang sedang dipelajari, karena dengan hormat dan patuh kepadanya, maka guru dengan senang hati menjelaskan materi pembelajaran. Guru akan selalu mendoakan peserta didik dalam setiap doanya agar diampuni segala dosanya dan diberi kemudahan dalam menjalankan amanah. Cara berbakti kepada guru. Yang pertama, kepada guru yang masih mengajar. Saat bertemu di sekolah ataupun di luar sekolah, menyampaikan senyum, salam, dan sapa. Membantu menyiapkan persiapan pembelajaran di kelas, misalnya menghapus tulisan di papan tulis. Memperhatikan guru saat menjelaskan materi pembelajaran. Apabila bertanya, disampaikan dengan cara yang santun, serta melaksanakan tugas pelajaran dengan sebaik-baiknya. Kepada guru yang pernah mengajar. Apabila bertemu, menyampaikan senyum, salam, dan sapa, bertutur kata dan bersikap sopan dan santun, menjalin silaturahim, mendoakannya semoga selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan kesuksesan, melaksanakan amanah yang diberikan untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Baik, setelah kalian menyimak video tadi, ya, kemudian kalian membuat resume. Sekarang kalian paparkan berdasarkan kelompok, ya. Oke. Baik, sekarang kelompok 1 mempresentasikan hasil daripada kelompok. Silakan kelompok 1 membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, itu tentang guru. Guru adalah pewaris Nabi karena lewat jasa guru wahyu dan ilmu dari Nabi diteruskan kepada manusia. Imam Al-Ghazali mengistimewakan guru dengan sifat kesucian, kehormatan, dan kedudukan guru setelah para nabi. Nah, beliau juga menegaskan bahwa seorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu maka ialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit ini. Ia adalah ibarat matahari yang menyinari orang lain dan mencahayai dirinya sendiri, ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain dan ia sendiri pun harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memiliki pekerjaan yang terhormat dan yang sangat penting, maka hendaklah ia memelihara adab dan sopan santun dalam tugasnya ini. Nah, contoh menghormati dan patuh kepada guru itu yaitu pertama, rendah hati, sopan, dan menghargai guru. Mereka adalah orang tua di sekolah, mengucapkan salam ketika bertemu dengannya, memperhatikan dan mendengarkannya di dalam maupun di luar kelas, melaksanakan serta mematuhi perintah dan nasihatnya dengan ikhlas. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, selanjutnya kelompok 2, ya, membicarakan tentang orang tua. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya akan melakukan untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang mengenai menghormati kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap umatnya untuk menghormati kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya telah berjasa bagi para anak-anaknya. Nah, ada beberapa hadis dan dalil dalam Al-Qur'an yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kepada umatnya agar selalu berbakti dan beriman kepada kedua orang tuanya. Perintah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi anak-anak yang baik, yang bisa bertakwa, beriman, dan selalu berusaha berbuat baik kepada kedua orang tua kita, karena tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa yang ada di dunia ini. Nah, salah satu hadis yang ada di dalam Al-Quran yang mengenai cara dan kita diperintahkan untuk beriman kepada kedua orang tua kita, yaitu adalah artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi. Nah, dari hadis ini menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah,
jika kita berbakti kepada kedua orang tua kita bisa mendapatkan limpahan rezeki dan bisa mendapatkan banyak hidayah dan salah satunya mendapatkan banyak pahala karena kedua orang kita merupakan orang mulia yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita diperintahkan beriman kepadanya. Ya, itulah diskusi dari dua kelompok ya. Sekarang tinggal disimpulkan. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan mengenai dari kedua materi mengenai menghormati guru dan menghormati kedua orang tua. Nah, dari kedua materi kita bisa mengetahui bahwa dua materi menjelaskan bahwa kita diperintahkan dan diajarkan untuk bisa menghormati baik itu orang tua dan guru. Kenapa demikian? Karena kedua orang ini merupakan orang-orang mulia, orang-orang yang berjasa kepada diri kita. Guru, tanpa guru kita tidak bisa mendapatkan ilmu. Nah, orang tua, tanpa orang tua kita tidak bisa lahir ke dunia ini. Maka dari itu ada banyak hadis maupun dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwa kita harus bisa beriman kepada kedua orang tua kita dan guru kita karena mereka adalah orang-orang yang berjasa, orang-orang penting dan orang-orang mulia yang di sisi Allah Subhanahu wa taala karena memberikan banyak manfaat, memberikan banyak pengetahuan kepada kita. Maka dari itu kita sebagai umat yang baik, sebagai anak-anak yang baik, mulai dari sekarang kita harus bisa beriman dan bisa berbakti kepada kedua orang tua kita dan guru kita. Jangan sampai kita membangkang ataupun membuat sakit hati mereka. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penutup ya. Jadi pada hari ini kita akhiri materi tentang menghormati orang tua dan guru ya. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan pembacaan doa. Silakan ketua kelas memulai. Siap. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita mulai. Itulah materi pada hari ini. Maka Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum